Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih dan tetap memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, dan dari beribu-ribu macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sadar ataupun tak kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini Allah berikan secukup-cukupnya dan selengkap-lengkapnya nikmat, fasilitas hidup. Dan tentu itu semua Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentu akan kita pertanggungjawabkan, di mana ada satu hari di mana hari itu tidak akan bisa kita minta tolong, tidak bisa kita diselamatkan melainkan dengan amal kita dan melainkan dengan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti suatu saat di akhirat kelak, di mana kita akan pasti ke sana Bapak Ibu yang dirahmati. Kata Rasul, la tazulu qadamal 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Kelak nanti di akhirat kelak, kaki kita ini tak akan bisa kita gerakkan, kita tidak bisa berpindah sebelum nanti kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tentang harta kita. Min aina tasabu wa ma anfaqa. Dari mana engkau dapatkan hartamu itu dan kemana engkau pergunakan. Harta merupakan jamaah yang dirahmati Allah salah satu nikmat yang melengkapi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Nikmat sehat, nikmat harta yang Allah berikan setiap tahun Bapak Ibu. Oleh putus-putusnya selama lenteng napas kita Allah berikan rezeki kita, tak putus-putus, terus diberikan Allah tiap tahun. Setelah setahun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Maka harta itu setiap tahun juga ada satu amalan juga, yang dimana amalan itu yang diperlukan harta. Salah satunya berkurban. Berkurban dengan harta. Nanti di kelak akhirat kelak, harta kami kasih kata Allah, setiap tahun kami cukupkan harta kepadamu, bahkan lebih daripada kecukupan hidupmu. Apakah salah satu ketika hari raya Idul Adha engkau beli binatang sembelihan, baik itu kambing, sapi, domba dan lain sebagainya? Itulah kita tunjukkan min Allah Subhanahu wa taala bentuk rasa syukur kita kepada Allah, berkurban kita pada hari Allah. 4 hari diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk kita merenungkan nanti apakah kita berkurban atau tidak. Mudah-mudahan kita lebih, tapi mudah pas-pasan bahkan kurang, orang mencukupi untuk berkurban, ya harus berkurban, karena kurban merupakan sunnah muakkad yang mendekati kepada wajib. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam tentu tak lupa kita, mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berselawat minimal kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh, orang-orang tua kami yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semari kita berzikir duduk di masjid ini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari juga kita sama-sama untuk mendengarkan sedikit dari pesan-pesan Allah dan Rasul untuk kita. Dari tujuan dan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, maka akan ditunjuki jalan kita selama kita nanti di dunia ini dan selama kita di akhirat kelak. Tak ada keselamatan, mudalah petunjuk-petunjuk selain dari petunjuk Al-Quran dan Hadis. Begini cara hidup, begitu cara hidup, begini gaya hidup dan sebagainya. Kalau tak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis, baik itu adat sekalipun, mudalah adat bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis dan syariat Islam, maka dahulukanlah Al-Quran dan Hadis Rasulullah. Aulah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah menahan tertipu dengan adat yang mungkin bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, tentu kita tak terlepas daripada yang namanya kehidupan sosial. Kita ada terlepas antara aku dengan Bapak Ibu. Maka insya Allah ada pun judul pengajian kita di subuh endah, 4 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita lakukan antara satu dengan yang lain. Artinya ada 4 hal hubungan sesama manusia yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita lakukan, dan inilah yang menjadi penyebab kehancuran dan endang menyebabkan kita saling membenci, dan dengan inilah kita menyebabkan kita saling berselisih, sehingga dengan kebencian dan perselisihan itu menyebabkan kita tidak lagi, sehingga kita menyebabkan hubungan persaudaraan kita rendah, hubungan antara keluarga kita bisa rendah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ada orang-orang mukmin, orang-orang muslim adalah bersaudara. Persaudaraan Bapak Ibu, dia persaudaraan sedarah, dia persaudaraan sebagai seorang mukmin yang disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. KDP suku kita, KDP marga kita, keturunan bangsawankah kita, atau keturunan yang biasa-biasakah kita, kita diikat dengan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi antara menjalin hubungan ikhwah Islamiyah enak
bisa terjalin, mudah-mudahan kita lakukan simpan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gadah ini di antara 4 yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita lakukan dalam hubungan antara sesama manusia, terkhusus kepada kita sebagai orang yang mukmin dan orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah, jadi mokene wahai umatku menjadi orang-orang yang bersaudara. Untuk terciptanya persaudaraan edan, tentu perlu kita jaga. Yang pertama ini, ulang kita saling menzolimi antara satu dengan yang lain. Nah, ini syarat. Jadi syarat kita untuk nahan bisa terjalin hubungan harmonis antara orang tua, anak, antara tetangga, tetangga yang lain, antara rekan kerja dengan rekan kerja yang lain, antara teman dan teman lain. Untuk terjalin hubungan yang baik ini, ada terjadi perbencian dan perselisihan di antara kita. Pertama kita jaga, mau ulang saling kita menzalimi. Betul ibu kade masuk menzalimi? Kade ibu menzalimi. Pertama artinya menzalimi ini menyakiti atau merugikan orang lain. Baik ini misalnya diri seseorang, atau hartana, atau jiwa dan ragana tersakiti atau kita rugikan. Ini galak kelaka menzolimi. Nah, jadi zolim edan, zolim ini pokoknya sesuatu yang merugikan kalah atau menyakiti kalah. Jadi eta dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Asal terjalin hubungan silaturahim yang baik ini, kita jaga ini ulang kita saling menzolimi. Jadi kadang-kadang kita kan begitu, karena sesuatu ingin kita dapatkan bisa contoh, sehingga kita sakiti bang kita misalnya. Asal sesuatu bangku begitu baik sehingga tersakiti seseorang ini. Atau kita tidak harta kalah gue, kita amat termasuk menzolimi kalah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menzolimi itu dilarang dari Islam dan boleh jadi kita lakukan. Kata Rasulullah di dalam satu hadis terhadap perbuatan orang yang menzolimi itu, man kanat indahu maslamatun, kata Rasulullah. Isi-isi dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menzolimi kalah, kata Rasulullah, min aradin atau min syaibin, dari hartana kita zolimi atau sesuatu yang ada pada dirinya kita sakiti, kita tinju, kita gudang kalau salahnya dan lain sebagainya. Kita lakukan ini kata Rasulullah, falyatahallalul yawma, maka cepat meminta maaf. Nah, kalau kita menyakiti kalah,
tiba-tiba nafsu kita tersinggung kalah, cepat kita minta maaf. Atau kita buka, kita pukul orang, cepat kita minta maaf. Atau dengan perkataan kita menyakitkan, cepat kita minta maaf. Atau kita amat harta kalakin pernah, cepat kita minta maaf. Balik oleh harta. Karena kali kata Rasulullah, min qabli alla takuna dinarun wala dirham. Nah, suatu saat lalu minta maaf ke kita atau ingin kita balikan ke harta kita, orang eta maka menerima. Lalu minta maaf ke kita, nah orang eta maka memaafkan kita. Dengan itu, kapan itu terjadi? Itulah nanti ketika di akhirat. Nah, jadi sebelum kita di akhirat, sebelum kita mati, cepat-cepat mau kita minta maaf. Jadi yang pertama, falyata'allalu minhu yawma. Minta maaf kita segera. Karena kadang pernah kita tanpa harta kekayaan di akhirat. In kana lahu amalun salihun, kata Rasulullah, walau kuenahan amal soleh di akhirat kelak. Pernah kita sakiti kakak, jiwa dan raga, harta kita amat dan sebagainya. Wa in kana lahu amalun salihah, munanahan dia berbuat amal soleh, gue sembahyang pahala zakat, pahala zina, perbuatan baik, menolong kalah terus dia waktu, bersedekah ia tiap waktu. Tapi lo pernah sakiti nakala di akhirat, maka si kala disakiti nahan diambil pahala kebaikan. Menolong pahala sedekahnya diamat ditimpakan kepada orang yang dizalimi. Begini bu, misalnya contoh kita ini sembahyang subuh, lo pahala subuh kita, bu, lo pahala subuh kita. Jadi pahala subuh kita yang bisa adalah bulan, tapi pernah kita zalimi kalah. Jadi dianggap si kalah dizalimi dibagi kita bagikan mau amal kita, sehingga pahala kita adalah sesuai dengan kezaliman yang pernah kita lakukan. Yang mana kita harta kalah misalnya. Ya kita balik, kita lihat pahala kali bulan pahala kita, jadi terima aja. Sembahyang pahala kita, pahala kan, dan tentu ini kita tak terima pahala dalam pahala sembahyang kita tahu. Karena mana, udah terima Allah sembahyang kita subuh hendak, udah kita dapat pahala. Tapi mula diterima, berbeda-beda pahala kita, lebih dan pahala dari situ, paling buih imam kan. Isi imam subuh dia berpahala, dia pemimpin, dia mesti beri pahala. Tamat yang busuk dia tulis beri pahala. Ada mau pahala bersama ayat luar biasa. Mulai dari kita pas-pas keluar sembahyang tak, oleh kita dapat pahala, tapi kau diterima Allah sembahyang tak, karena kita sholat berjamaah. Ada kelebihan sholat berjamaah bu. Tapi bukan. Misal contoh kita ada musuh keluar atau kurang sempurna sembahyang kita, tapi imam kita musuh. Jadi kita yang bisa belakang kita, apalagi sab ujung, ya biasanya sab ujung paling cepat kena goda, apalagi sebelah darat. Kalau pasal motor mau, tidak terlebih, mau, tidak sebelah ujung ada. Musuh atas sebelah ada bilang kita paling sholat subuh. Nah, jadi mulai kurang pahala kita disempurnakan dengan sholat berjamaah. Imam ada khusyuk, tetapi kita ada khusyuk, lalu salah satu kita khusyuk, maka diterima seluruh jamaah kita. Salah boleh khusyuk, imam berkhusyuk, sab berkhusyuk. Sab kita beres, kata kita dari sembahyang ada musuh, tetapi sab kita lurus, luruskan sab, rapatkan barisan, ketemu imam. Elok nak lalu,
Karena maknanya kita harus mendapatkan saham. Tujuannya yang pertama sudah ganggu setan kita nyelipnya. Nyelip di antara kita melakukan gimana? Masuk setan tengah. Usikina kanan, usikina gembira. Tapi mudah kita mendekat saf kita rapi, saf kita sehingga orang bisa setan mengelola. Jadi masih sempurna supaya kita. Tapi kalau kita pahala 20 pintu, pahala 20 pintu MP bersamaan tingkatan itu. Isi yang paling sempurna pahala dalam saf. Salah satunya kalau setelah imam takbir Allahu Akbar dia mengiringi takbir. Si agak terlambat takbir, si dengkok atau masuk beda pahala nih. Beda bu. Isi ibu-ibu dia terlambat. Ada yang terlambat tadi bu? Alhamdulillah. Ini takbir imam, setelah takbir imam kan takbir makhluk sendiri kan? Baca cerita nih. Belakang. Ada juga kue pagi ini. Dan ini kue kita pagi ini. Lepas kue kita. Alhamdulillah. Semoga ibu yang bawa kue diberi Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang melimpah. Amin. Dan yang memakan rezekinya mendapatkan keberkahan sehingga sehat, bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama dari mudah kita menzalimi kalah, balasnya di akhirat. Kalau memang perbuatan baik kita asal perbuatan baik kita, lihat perbuatan jahat kita, kesalahan kita ditimpakan mobil kalau yang menzalimi kita. Nah, jadi oleh sepele kalau menzalimi itu. Jadi mana ibu-ibu pernah menyakiti kala atau muat harta kala, cukup kembalikan atau cukup meminta maaf. Nah di akhirat terima kasih minta maaf. Tiada maaf bagimu. Mana sempat terjadi begini, ya siap-siap mau kita karena kata Rasulullah bahkan la ta'adduna huququ ila ahliya yaumal qiyamah. Setiap hak si suka-suka buat akal anda nanti di akhirat melekat orang hak kita, dosa kita menghangat bro. Aturan bantah mau tapi buat kalah, aturan gelap mau keluar tapi dikalah. Aku saya bilang ini nah wajib dia mengembalikan. Oh insyaallah nanti bu, kalau ada hak kita diambil orang di dunia ini, diamkan aja, doakan saja, nggak usah kita ribut-ribut. Nanti di akhirat hak kita itu dikembalikan, wajib kita kembalikan. Salah satunya dengan ini tadi, lihat amal baik kita dibolehkan di orang yang dulu ngambil, kita ambil haknya, kita kembalikan itu. Hingga kata Rasulullah, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tak bertanduk, ketendang lain tabrak orang tua, beradu orang itu tentu yang menang siapa? Yang bertanduk. Ini bukan istilah kata Rasulullah. Kambing yang bertanduk purna, bertanduk kurbo, bertanduk apa namanya? Bersabung. Maksudnya jangan bersabung. Tempur orang itu kalahlah yang tak bertanduk. Besok gilirannya hajar yang tak bertanduk. Dulu kau bertanduk, kau hajar kawanku yang tak bertanduk. Sekarang masih Allah nanti yang tak bertanduk itu tajam tanduk di akhirat. Yang satu lagi tak bertanduk, bang hajar yang tak bertanduk. Oh begini benar rasa. Oh begini rupanya rasanya kalau nggak bertanduk kau ditanduk sama orang. Bisa mau diistilahkan dia ke dunia ini. Yang bertanduk jangan gunakan tanduk untuk menzalimi orang. Mentang-mentang orang bertanduk kita dizalimi kan? Mentang-mentang ada tanduk kita, habis kita hak kita diambil.
gelar tapi diganti kalah. Nah, contoh, ya juri baiklah, ya jor berkalah, amat sukan kata. Kalau bapak ibu yang dirahmati Allah, ulang menzalimi karena menzalim ini yang menyebabkan lahat timbul kebencian kita. Jadi salah satu yang diharamkan Allah, ulang saling menzalimi. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, yang pertama tadi wala yaslimuhu wala yakhzuluhu. Yang kedua itu untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah la yakhzuluhu. Apa ini la yakhzuluhu? Ulang menelantarkan saudara kita guna ia butuh pertolongan. Ketika saudara kita membutuhkan pertolongan, misalnya ia tertindas, baik agama tertindas. Misalnya contoh agama tertindas ketika Bilal bin Rabah, ia masuk Islam dipaksa oleh masih kena agar keluar dari kalimat tauhid, disisa, ditimpakan batu yang besar dalam dada, dibayar terik matahari yang sangat panas, cepat tinggalkan kalimat tauhid itu, cepat keluar dari agamanya Nabi Muhammad itu. Dia tahan baik, tahan. Tidak di sisi tauhid, lalu kalah butuh, sehingga siapa yang menolak pada masa itu? Oleh ditelantarkan, oleh dibiarkan sahabat-sahabat ketika disiksa. Bilal bin Rabah datanglah ke sini. Datang Abu Bakar. Apa yang terjadi? Ini budakmu, ya. Salah. Yang punya itu budakmu, ya. Butuh mukmin. Bilang Abu Bakar. Karena kasihan melihat Bilal disisa ditolong. Ini kasih duit sedikit karena mahal pun dibeli oleh Abu Bakar, sehingga agama terselamatkan oleh sahabat-sahabat. Nah, ini contoh. Jadi kita berbagi yang dilarang dan diharamkan ketika harta atau saudara kita tertindas, ketika saudara kita membutuhkan pertolongan kita, pinjam gepeng pinjamlah dulu duit itu. Kumpul mukanya ya duit pinjamlah duit itu aku mau bayar mau kayak dimakan pengen kaya. Udah susah saya rasa ini, makan pun susah, anak pun sekolah, pinjamlah dulu duitmu nanti bayar. Ulang kita biarkan, ulang kita menelantarkan, walayah dulu, ulang kita biarkan ini. Tolong kita sebagai orang sesama Muslim tidak saling menolong. Orang boleh itu kita tolong. Mana pinjam dia lebih baik. Kita sedekah bejani, kita pinjamkan bejani. Kita utangkan mikala. Karena boleh pahala nama memiliki mengutangkan mikala itu. Besar pahalanya rupanya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Yang betul-betul membutuhkan. Ulang kita boleh pinjaman untuk maksiat. Nah, beda. Misalnya contoh laku pemilihan pemimpin daerah, bang kalau ke pengasa ku hantam si bola ini contoh, patilah sa bagian sang kampung dia, iya no si terilah kami. Oh tang hijau hujan misalnya contoh. Kita buat kepeng untuk kezaliman mengajar ada kita pinjamkan. Karena kita tadi, tapi kita berikan pinjaman mikala yang butuh pinjam lebih, lebih kepeng. Tapi biasanya kalau bayar pinjam kita bayar hutang lalu sehingga menyebabkan kita biarlah meminjamkan. Tak kurang biar mereka ambil pinjaman ini. Karena ketika Rasulullah Islam dilihat oleh Rasulullah ini, pahala kalau bersedekah 10 kali lipat diberikan kalau bersedekah. Pahala kalau yang meminjamkan
meminjamkan duit mikala yang dibutuhkan, waludas kali derajat. Sudah terlipat. Apa gue? Sedekah atau meminjam kepeng? Mula bersedekah dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj dia, ini dapat 10 kebaikan. Tetapi kalau yang meminjamkan kepeng dapat dia 18 kebaikan. Nah, berleparan. Ya. Kalau ada tahan habis sambil akhir begitu cukup. Nah, lu bertanya kalau ayo lu tulis habis lu si salah ada saya tulis, pertanyaannya tulis. Misalnya tulis, si salah tulis apa Oke? Jadi yang pertama, langsung bikin. Di Isra, ketika Isra Mi'raj berjumpa Rasul kalah yang meminjam kepeng dengan kalah yang bersedekah. Dapat kalah. Tapi bu batasan. Muna meminjam kepeng 20 kali lipat ke sedapat. Tapi sedekah ini paling rendah ya dapat 10 kebaikan. Bisa berlipat ganda. Ini berbeda. Mula sedekah paling kecil pahalanya 10 kebaikan yang diindah Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Tapi tergantung kita seikhlas kuning kita bersedekahnya. Semakin ikhlas kita, makin tentu semakin boleh. Tapi meminjamkan kepeng ini 18 kali lipat. Kalau sudah dikatakan akan berlipat ganda, tapi 12 kali lipat mudah. Kebaikan pahala yang dilipat ganda. Nah, ini yang menurut salah satu menolong ulang kita menelantarkan saudara kita ketika ia membutuhkan pertolongan. Yang pertama ini ketika ia agama lalu ditindas, misalnya di Palestina kali ditindas agama kali ini, minimal kita tolong dengan kita sedekahkan. Alhamdulillah di Masjid Jambi 2 kali perwakilan dari Palestina untuk menggarap darah. Ini pertolongan mau kita lakukan. 3 kali menggorong dari Palestina untuk menggalang dana untuk di Gaza. Alhamdulillah kita benar-benar kalah untuk mengumpulkan duit kita dapat. Alhamdulillah. Sehingga tertulis di depan di bingkai tulisannya 7 juta berapa itu? 7 juta lebih. Memecah rekor kota Sebelum Salam salah satu. Karena itulah sumbangan kita. Alhamdulillah itu salah satu pertolongan kita untuk warga kita, saudara-saudara kita di Palestina, dan ini sebagai saksi yang tak terlihat sekarang. Nanti di akhir akan kita lihat balasan semue kude bantuan kita kepada saudara kita. Ini salah satu dan bagaimana dengan pahalanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertama wala yaslimuhu wala yahzuluhu, yang ketiga wala yahzimu. Yang kedua ini ulang kita berdusta dan ulang mendustakan. Ini maksudnya Pak, ulang berdusta, saudara kita, ulang kita mendustakan. Mula kita berdusta, di perbuatan kita ngomong tak sesuai dengan kenyataan, itu berdusta. Tapi mula disebut dengan mendustakan, yang beda ada perbedaan berdusta dan mendustakan. Mula berdusta kita berkata tak sesuai dengan yang sebenarnya, digelar mendusta. Tapi pada mendustakan, mencoba aku, maka ada orang ini, tuh orang katakan ini. Ayat boleh jadi, bila kita sesama Muslim. Misalnya mencoba imam kita, begini kita. Ada orang itu, orang ini. Ingatkan mendustakan.
Padahal itu nggak terkena. Cuma karena kita ya si bocor kan. Seringnya canda-canda ngomong sambil tertawa, dia kita remehkan, akhirnya jadi. Orang waktu kata ketika ya betul bilang itu. Nah itu udah jadi. Ulang kita berdusta dan ulang mendusta. Dan pengkhianatan yang lebih parah itu, kayak tadi malah tentang berdusta. Kita mencerok panas itu, kita betul ini ngomongnya benar begini kita bilang. Tiba-tiba rupanya dia menjawab jawaban kita itu membalas juga omongan kita, bohong-bohongan. Itu salah satu pengkhianatan yang besar. Kita ngomong sama dia betul, ibaratnya tak ngomong betul, berbohong. Orang betul, khianat. Apa khianat? Dan salah satu cara yang suka berdusta itu, salah satu tanda orang yang munafik. Kali munafik kalah Islam, tetapi berfasik, berbohong. Lo itu tanda kalah munafik. Yang bersalah satu lebih dominan berkata berdusta, berjanji berkhianat, dipercaya berkata berdusta, kalau ngomong dia berdusta, kemudian kalau berjanji yang mengkhianati, kalau diberi amanah berkhianat. Lalu batasi begitu, situ dulu. Menurut mari kita termasuk orang yang munafik. Kemudian cara menghilangkan sifat munafik, salah satu sholat subuh berjamaah. Mana bisa? Mulai sabuk ya. Sholat subuh. Salah satu tanda orang yang tak memiliki terlalu banyak sifat munafiknya, kalah yang bisa menjaga sholat subuh, apalagi berjamaah. Dua yang ditutupi oleh Allah ketika sholat subuh. Bisa rutin kita sholat subuh atau 5 waktu ini bisa kita jaga sholat berjamaah. Sholat subuh latari terus berjamaah selama 40 hari. Dibebaskan dua sifat, dibebaskan dua hal. Pertama dibebaskan dari api neraka. Ibu dibebaskan dari api neraka. Pertama, sholat jamaah 40 hari tadi sholat. Bisa kira? Insya Allah mana bisa. Aku yang bisa. Kadang-kadang subuhku lewat. Udah lewat itu terlambat jam 5 lewat 30. Mau aja naik. Mau dah. Itu pergi pada Amerika. Bagi aku subuh terlambat. Nggak aku bos aja atau lo ada mungkin orang. Lo bukan dia pergi. Sangat usulan. Malah bisa kita jaga 40 hari sampai aja lah 40 hari. Tapi 40 hari kita jaga langsung ajal jadi mana? Kita sembahyang terus 40 hari tak pernah tinggal sholat berjamaah di takbiratul ula. Habis 40 segera kena meninggal kita. Udah bunuh diri udah terima maaf. Nah, engkau bisa 40 hari bunuh diri no. Masa masuk surga kita. Nah, yang kedua, seorang yang bisa menjaga 40 hari, 5 waktu selama 40 hari, dibebaskan daripada sifat munafik. Nah, maksudnya ada sifat munafik nama begini, ibu-ibu terjemah. Yang munafik begini ya. Belum salah kaki aku lah. Udah si gare-garean, si tengah Nina. Masih beda pada pernah subuh. Oh jadi begini, untuk diri sendiri. Tadi diri sendiri ambil. Ulang menembak kalah. Sengaja aku bikin dia semua kilo. Mungkin menyampaikan. Baik, ini yang ke-6. Salah lain. Pokok udah penuh Islam. Yang terakhir, wala yahqiruhu aja. Ulang kita menghina saudara kita. Itu yang paling berat.
paling berat berusaha. Ulang kita menghina anak. Bihasbi mri'im min syarri ayyaqirahu akhahul muslim. Akhahul muslim. Sungguh cukup perbuatan buruk cara yang mau dikatakan buruk cara yang menghina saudara. Mau termasuk cara yang buruk cara di Joma ini, muna ia berani menghina saudara. Ini menghina, merendahkan, menyepelekan. Ayah bilang ya si orang dikali. Ada orang ini. Orang rendah, dihina, diejek, dimaki dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qauman min qaumin. Ulang kita saling mengejek, ulang kita saling mengolok-olok. Asa yakuna khairum minhum. Bila samping yang kita ejek-ejek kebaikan dia lebih mulia di sisi Allah. Hati-hati. Langsung Allah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Asa ayyakuna khairum minhum wala nisa. Ibu langsung ditembak. Berarti ibu mungkin gue mengolok-olok. Wala nisa. Asa wala nisa dan ibu-ibu debu-debu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhunna wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna minhunna. Dan ulang ibu-ibu mengolok-olok dengan ibu-ibu perempuan-perempuan yang lain, mengejek-ejek dengan yang lainnya. Karena bisa saja asa ayakuna khairum minhunna, bisa samping nahan ia lebih baik dari kita. Ini yang Allah katakan. Dan selanjutnya ayat ini la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Ulang kita mencela imbang dan ulang kita memanggil panggilan saudara kita ini dengan panggilan yang buruk. Penyakit kita biasa ya. Biasa ada bapak-bapak ya. Kita ada jadi menunggu ulang imbang situ tengah-tengah. Ini Allah langsung mengatakan. Ulang kita tengah ulang. Misalnya, pelatuk kita, tapi pelatuk. Memadu pelatuk tahu ibu, tutup kalis. Tutup kalis ulang, tutup kalis ulang. Sini notoki kayu. Pelatuk, main lebih. Karena suka ya, pada patuk. Tinggi-tinggi saya patuk kita. Kita katakan telah masih pelatuk. Oleh jadi, ulang kita panggil saudara kita dengan panggilan buruk. Oleh itu artinya pelatuk kan, ini nama. Ini, jadi tidak boleh kita menzalimi saudara kita. Oleh jadi kita menelantarkan saudara kita, udah menolongnya. Yang ketiga tidak boleh kita membohongi atau mendustakannya, berdusta atau mendustakannya. Yang keempat boleh jadi kita menghinanya. Ini hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita lakukan. Sehingga mudah kita jaga ini, terciptalah namanya ulu ibadallah ikhwan. Jadilah engkau menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Jadi mudah-mudahan dengan kita jaga ini terjalin keharmonisan antara kita satu dengan yang lain. Mungkin ini yang kami sampaikan, mohon maaf mungkin kesalahan dalam penyampaianku, ucapanku, ibu bapak, ibu-ibu tersinggung, mohon maaf lahir batin Bu. Jadi salah, dan kepada pemirsa mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil duduk Bu, minum-minum, minum Ibu. Jadi pertanyaan lain ada. Masalah butuh tetangga dan kan? Ya. Kita betul rupanya butuh
Nah, Itu yang sakit. jadi yang pertama kita suka menjalin hubungan silaturahmi atau silaturahim. Ya si kisen mo kita terkenal sebisa bona mikir maksud orang. Kadima kita dalam perhatian dan terkenal blok-blok atau kita dengan sibuk ya mohon main ada yang berita penuh bola kan kisen kan kali mohon main kali masalah kan betul-betul tuh bahasa sama orang ya begitu boleh kali pulang gila mula komprominya orang kita ada hubungan kita silaturahmi itu yang pertama. Yang kedua ketika ia membutuhkan dia minta apa ada begini apa harus sampai kenapa kalau butuh karena terjalin bisa kita komunikasi dengan teman-teman sahabat-sahabat mudah kita biasa mudah ada biasa ada grogi mangnya baik ada biasa kita paham mencoba apa ya apalagi bukan begitu betul. Kalau dia cerita kongkong, ya yang kedua suka silaturahmi tengok. Jadi terbuka lah ini ketika suka silaturahmi, suka interaksi sosial yang ada dalam ilmu sosial, melakukan interaksi sosial. Kami diajarkan kepada dosen kami belajar interaksi sosial. Pertama, ketika duduk di angkot, lagi duduk kita di angkot kasih kongkong dari sisi tangan. Siapa yang pandai berinteraksi sini? Memulai percakapan, tapi menghasilkan hubungan silaturahmi menjadi bagus. Jadi bisa jadi kita ini sama kita kisahkan. IP bagaimana mungkin dengan sosial kita masyarakat saling ini bisa menjalin interaksi. Interaksi itu komunikasi antara satu dengan yang lain. Cara kita punya cara lagi lewat, mungkin tak kita langsung kunjungi atau kita dengan ulang SMS, maksudnya istri lagi SMS begitu maksudnya. Jadi itu yang mungkin jawab dari kami. Kan? Ya. Baca kitab makmum tidak boleh dijadikan jadi imam. Itu maksudnya makmum yang kita jadikan jadi imam. Makmum yang kita jadikan Jadi imam. menjadi imam. Ini udah jadi. Kulit kita menjadikan makmum jadi imam. Ada cerita 10 ketika jamaah kita beberapa kali ayat jamaah yang masuk belum tahiyat yang satu itu di belakang aja kita mau imam kalau mau sama-sama masuk jadi imam. Jadi mau tanya. Maksudnya kita masuk ada jamaah yang masuk, tapi ya sempat berjumpa dengan imam sholat. Biasa dijemput dari belakang. Hah? Bagaimana imam mau Selesai? sama-sama masuk tiga orang sama-sama masuk. Tetapi setelah selesai imam salam kiri kanan, Ada itu ya. terundai takbir oleh kemudian mundur 2 kali. Jadi kena yang makmum satu naik jadi imam. Sementara ulama membaca kitabnya bahwa tidak boleh dijadikan makmum sebagai imam. Maka seperti era contohnya. Dari dalam semua dalil jumpa, cuma waktu buku mengatakan jadi begitu. Misalkan yang tiga dai masuk berdiri teluk-telukna sama-sama masuk ke 2 rakaat. Atre 2 kali. Atre sisi sebelah kanan. Ia di depan. Jadi ini merupakan langsung kita menjadikan imam. Ia paham dirinya menjadi imam. Niat ini, niat. Jadi sehingga terjadi antara imam dan makmum. Dibolehkan. Si penaku gue ingin tidak, begitunya boleh. Masing-masing di sini Masing-masing ya biasa kan? biasa kan? Biasa. Masing-masing aja kan kita bisa. Karena enak. Mulai pasti dan buka, mulai diamalkan. Yang dimaksud jadi Jadi
kitab kan masalah. sebagai makhluk boleh. Mungkin dinilai dia makmum awalnya, kita sama-sama masuk, dia kan makmum. Kita jadikan imam atau kita selangkah di belakang, artinya kita menjadikan dia menjadi imam. Ruku ya kita ruku, sujud ya kita sujud. Jadi maksudnya Ini harus pada jadi. boleh jadi. Makhluk bisa jadi imam. Ya. Boleh. Mungkin kajian khusus malik karena ada meraba anak jadilah jawabannya kan. Sekuingin berdiri boleh, tapi entar bertentangan dalam ini. Jadi mungkin nanti kita menjelaskan mungkin oleh kedua eksekutor di mana kita. Mungkin kami kemarin bisa kita jawab karena mungkin kita pas kita kumpulkan data-data tentang kajian ini. Sekedua tengah tahu boleh sah menjadikan makmum menjadi imam. Bu, insyaallah. Bisa. Misal Bendera dua-duanya bantu. Tapi si bendera. Jadi dalam Al-Quran dikatakan kan. Jadi percakapan antara kala di surga dan kala yang di neraka sakar. Jadi bertanyalah kala di surga, apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka sakar ini? Kali jawab kala neraka, yang pertama kami waktu di Israel. Dan musolli. Yang kedua orang memberi orang yang lapar. Nah, ibu kala bekas kala yang berada di neraka sakar. Oleh sembahyang ketemu kain kalaman. Artinya, mudah kala kelaparan wajib kita mulai. jadi gini sih. Mana lebih afdol? Jadi kan gini nah. Enda mana lebih mending kenlut saudara kita membantu saudara kita yang ia iri nggo calon kepengna habis kena untuk maksiat seperti mencip dan lain sebagainya. Cuman ketika ia butuh minta tolong ya bantah. Sedangkan lot kepengna iri misalnya pas lot kepengna untuk maksiat lalu kena berkarendai. Nah, daripada bersedekah dengan umum secara umum sebagai sedekah di orang miskin, masjid dan lain sebagainya. Ini maksudnya. Mana lebih afdol kepada saudara yang seperti itu tadi atau secara umum? Ya, alhamdulillah. Sedikit saya pahami. Jadi kala yang nyata kemaksiatan, maksiat maksud cipi judi dan engkau diharamkan oleh ibu aja keluar akwana and chip game online first station apa lagi pokoknya main online game online perang-perangan itu yang bisa ngomong-ngomong weh bantu weh termasuk game yang diharamkan dipakwakan oleh mungkin oleh mentolongan manusia ini. Walaupun saudara yang ditolong lahan ketika memang jelas yang dia butuhkan. Utang untuk chip ini, utang untuk maksiat ini, jelas. Mulai sekolah, kuliah, bayar SPP boleh dan bayar SPP nah. Upaya kuih bikin kok. Kalau dia mampu ya lebih. Boleh memang kalau ais lapor berhenti noya langsung bayarkan. Kali keperluan dia misalnya menokok enak kita bayarkan.
persistemen berbuat. Misalnya, kan aku butuh keping lah untuk biaya makanan, biaya yang bisa contoh rumah gini. Nah, kalau dia bayar terus dosen itu, bilang. Karena dikhawatirkan ketika kita memberikan duit ini salah guna. Itu lemah. Maksudnya pas lo kepeng nah men sebegi ya pas nggak habis butuh ya piro udah bantah orang si lot kepeng ditabungin ataukah. Nah ini terlalu kada istilahnya lihat situasi kondisi. Malah hanya minta biasa hamil ya, dosa boleh karena yang untuk berapa siang dan dia khawatir memang digunakan untuk ini nggak usah kepeng nah digunakan untuk yang ketika yang butuh nah habis kepeng nah video bantah. Biar kita gunakan nama atau lebih baik. Kita lihat malah yang perlu memang betul-betul tolongan, kita tolong. Karena saudara sedarah misalnya, atau saudara dihubungkan dengan suami kita misalnya, jika bukan keluarga dekat ini, jadi perlu tetap ditolong. Karena tapi dengan cara kita berbeda. Ulama seperti aku kepet, bang kepet, ICP baik ICP ya. Anak kita dan kuliah pada Aceh, bangku GP orang ditanya untuk keperluan apa? Kita anak kuliah pelajaran pengalaman orang kuliah. Kita duit kirim, bang, kepingin menikah ya. Kuliah menikah, pengalaman kami. Nah, makanya kita tengok PKIP-mu, kirimkan dulu subscribe, foto, share di kami, tengok nilai. IP menentukan cara kuliahmu. Nilai-nilai ini perlu tenang. Udah tak biru KBM, KBM pertanyaan yang berdedalan sama pada dia kuliah, tahu jadi anak mahasiswa. Dikirim KBM mudah-mudahan, belum kereta lagi ke keliling. Aku hampir malam. Lo kereta mana bahasanya? Semester terlalu lo kereta bebas kirim kepek. Ya kita ini kota Medan sehingga kota Medan hafal aku dalam Surgiten. Aku di Leda Sujoden di dalam yang salah di Nato. Leda Sujoden yang salah kan desi sudah kilo besar. Betul. Aku gini ya pula adalah kalau kita perhatikan orang tua begini. Jadi kita hati-hati memberi. Yang apa yang mana lebih baik membantu secara umum, bersedekah secara umum, tentu bersedekah secara umum ini menerima masih mendek karena masih sedekah yang tak putus-putus terus kembali. Sedekah jariah yang lebih kita utamakan, membangun dalam, membangun masjid, membangun menasa. Hal-hal yang diwakafkan ini pada berpahala. Ilmu yang disebut sedekah jariah yang tak putus-putus selama lagi saya membangun masjid, yang bersedekah masjid, baik tenaga, pikiran maupun harta langsung diwakafkan di masjid. Insya Allah demi Allah ia akan terus keluar dari yang gede di mengalir terus pahala ini. Tetapi dengan syarat yang kita wakafkan ini, yang kita berikan ini harta yang halal. Min aina tasabu wa ma anfaqahu. Harta inilah dikisah dari mana hartamu dan kemana engkau pergunakan harta ini. Mudah-mudahan kita dapat, kita wakafkan di masjid, kita bangunkan pesantren, kita sekolah terkala, anak yatim. Sukses ya dari ustaz yang terus mengalir pahala ini. Kita benar. Kita termasuk yang sekolah anak-anak mengalir pahala itu. Terus pahala. Apalagi jadi ustaz mengalir itu begitu yang luar biasa. Mudah-mudahan. Jadi dari bisa dipertimbangkan ulang masalah sampai. Insyaallah mungkin habis bisa yang bisa kami jawab. Saya dengar ceramah bab akad, istilahnya saya pinjam uang Ustaz 100.000, saya pinjam
katanya uang yang 100.000 itu yang seperti itu yang persis harus saya pulang kembali. Padahal kan nggak mungkin kita balikin seperti itu kan, kita pinjam, kita pakai mana kan? Katanya nggak boleh, harus itu yang dibalikkan. Persis uangnya yang itu juga. Baik. Dan mungkin perkara tentang yang dimaksud riba. Begini, yang guna riba ini memang transaksinya jelas.